Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan aplikasi GeoGebra pada mata kuliah kalkulus. Sebelumnya saya menggunakan GeoGebra Classic 5. Di sini tampilannya seperti ini. Kemudian langsung saja kita masukkan untuk fungsi yang pertama. Kita ketikkan fx sama dengan kita mencoba untuk x pangkat 2. Nah, ini adalah grafik untuk fx sama dengan x kuadrat. Untuk grafik x kuadrat atau fungsi kuadrat itu kurvanya atau grafiknya itu melengkung ke atas atau ke bawah jika nilainya adalah negatif. Kemudian kita coba lagi masukkan untuk fungsi fx sama dengan 2x min 3. Kita enter. Nah, ini adalah grafik untuk fungsi linear. Kita lihat ya, tadi kita memasukkan fungsi fx, lalu kita memasukkan lagi fungsi fx, maka fungsi fx satunya ini yang pertama hilang atau digantikan untuk fungsi fx yang kedua. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana caranya agar kita memasukkan lebih dari satu fungsi, tetapi fungsi yang pertama ini tidak hilang? Caranya adalah, yang pertama kita sudah memakai fx, maka yang kedua kita gunakan fungsi gx. Kita coba lagi, gx sama dengan x kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada dua fungsi dan dua-duanya muncul, tidak seperti yang pertama tadi. Kemudian kita coba lagi. Kita sudah mencoba untuk fungsi linear, fungsi kuadrat. Bagaimana jika fungsi konstanta? Grafiknya seperti apa? Kita coba. Kita masukkan hx sama dengan 5. Nah, yang warna biru ini, kita enter dulu. Yang warna biru ini adalah fungsi konstanta. Jika fungsi konstanta, maka grafiknya ini hanya berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Ini yang warna biru adalah fungsi konstanta. Kemudian untuk fungsi polinomial, bagaimana grafiknya? Kita coba lagi. Kita masukkan dx sama dengan, kita coba untuk x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 2. Kita enter. Nah, ini untuk grafik fungsi polinom. Ini kan grafiknya banyak ya, bertumpuk seperti ini. Bagaimana cara kita untuk melihat hanya ada satu grafik? Caranya ini kan ada bulatan biru. Kita klik saja, kita kosongkan. Nah, maka yang terlihat hanyalah grafik fungsi dx atau grafik fungsi polinomialnya. Kemudian jika kita ingin melihat grafik fungsi hx, kita tinggal klik, akan terlihat. Kemudian gx, fx, dan seterusnya. Kemudian bagaimana jika fungsi trigonometri? Grafiknya seperti apa? Kita coba untuk fungsi selanjutnya. Kita pakai apa ya? Kita coba grafik sin x. Nah, kita enter. Ini adalah grafik fungsi sin x. Grafik fungsi sin x itu selalu dimulai dari 0 ya, teman-teman. Ini grafiknya. Untuk nilai maksimumnya ini 1, nilai minimumnya negatif 1, dan titik awalnya adalah 0. Kemudian untuk grafik fungsi cos x, kita coba
cos X. Nah, sebentar, kita enter. Terlihat yang cos X. Nah, ini adalah grafik fungsi cos X. Tadi grafik fungsi sin X. Nih, bedanya grafik fungsi sin X dan cos X adalah titik awalnya. Titik awal dari grafik sin X itu adalah 0, sedangkan untuk grafik fungsi cos X itu adalah 1. Ini yang abu-abu adalah grafik fungsi cos X. Oke, sin X. Kemudian kita coba untuk grafik fungsi tan X. Kita hilangkan dulu. Fx sudah, kita coba apa ya yang belum ada. Ini bebas ya untuk fungsinya, kita awalnya apa dia fx, hx, gx, dan lain-lain, asal dia tidak bertabrakan dengan fungsi-fungsi sebelumnya supaya grafiknya tidak hilang. Kemudian kita coba untuk grafik fungsi tan X. Nah, ini adalah grafik fungsi tan X. Kita enter. Yaps. Grafik fungsi tan X itu tidak memiliki nilai minimum dan maksimum. Artinya dia maksimumnya itu tak hingga. Kita lihat sampai berapa. Tuh. Ke atas tak terhingga, ke bawah pun negatif tak hingga. Ini untuk grafik fungsi tan X. Kemudian teman-teman kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung luas daerah di antara dua kurva. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama kita akan menentukan luas daerah di antara dua kurva fx sama dengan x kuadrat dan juga gx sama dengan x plus 2. Pertama kita buat untuk grafik. Untuk fungsi fx-nya kita ketik fx sama dengan x kuadrat. Kita enter, kemudian kita buat lagi untuk grafik fungsi gx. Tadi yang gx itu fungsinya x plus 2 sama dengan x plus 2. Kita enter. Nah, ini grafik fungsi untuk dua kurva. Yang hijau ini adalah grafik fungsi fx dan yang merah adalah grafik fungsi gx. Kemudian bagaimana cara selanjutnya? Selanjutnya kita akan mencari titik potong di antara kedua kurva ini dengan cara kita tulis di sini perpotongan. Kita pilih yang objek ini, kita klik, lalu kita ubah menjadi F, G. Kemudian kita enter. Nah, ini udah ada titiknya. Untuk titik A ini adalah negatif 1 dan juga 1. Kemudian titik B adalah 2 dan juga 4. Kemudian langkah selanjutnya kita ketik lagi integral di antara. Kita ubah dalamnya menjadi F, G, ini untuk fungsinya. Kemudian min 1 untuk titik awal A dan juga 2 untuk titik awal B. Kita enter. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah A sama dengan min 4,5. Oke guys, sekian, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa.